Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang HPS Ya, yang terhormat, ya, dalam rangka menjelang peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 ini, bagaimana menurut Kang HPS, terutama penegakan hukum di negara kita? ya. Jadi penegakan hukum itu kan zaman Nabi Yusuf juga kan, meskipun ada peraturan kan dilanggar tuh. Misalnya Nabi Yusuf itu yang mau dihukum itu siapa yang dirobek anunya, pakaiannya. Kalau yang dirobek Yusuf di belakang berarti yang salahnya perempuan. Ternyata kalau yang di depan berarti Yusuf yang agresif gitu ya. Itu sudah disepakati tuh aturannya, tapi hukumannya di penjara. Jadi saya ingin menjelaskan dari sononya tuh. Dan dari 25 nabi itu hanya 3 yang jadi raja, yang jadi kepala pemerintahan. Jadi kalau bicara tentang penegak hukum ya sepanjang sejarah mungkin tidak ada yang bisa sesuai dengan yang diinginkan gitu. Gitu kan? Nah, kaitannya di Indonesia ini, Pak, ada istilah hukum itu tumpul ke bawah, Ya, tumpul ke atas, ya, tapi tajam ke bawah. Yang akhir-akhir ini yang mencederai keadilan kita, ada orang yang sudah divonis inkrah 1 tahun 6 setengah, bulan. 1 tahun setengah, tapi belum dieksekusi. Bagaimana menurut pandangan Kang HPS? Jadi itu sudah masuk wilayah politik ya. Jadi kalau itu segera dimasukin penjara itu pukulan terhadap Jokowi itu sudah semakin tinggi. Dengan adanya abolisi sama gerasi ya. Amnesti? Iya, amnesti. Tom Lembong sama Hasto itu pukulan telak untuk Jokowi. Jadi Prabowo itu nampaknya menjaga keseimbangan. Jadi kalau dipukul terlalu keras, membalas itu. Dan data dari itu kalau benar ya, kasus yang di Pati ya, iya, itu merupakan PBB. ya, itu peran apa namanya Ternak Mulyono itu bergerak gitu. Sekarang mau Cirebon lagi. Ya. Jadi istilahnya ditunggangin gitu. Ya. Jadi memang kalau penguasa terlalu keras kepada kelompok tertentu, kalau kelompok tertentunya masih kuat, ya membalik gitu. Nah, itu. Jadi kita melihat semata-mata bukan masalah hukum di situ, masalah keseimbangan kekuatan. Istilahnya hukum itu tidak murni ya, berarti Iya, ada campur tangan politik. Ya gitu itu jelas kan dia ketua umumnya itu, ya, Iya. yang seperti itu. Tapi mudah-mudahan aja pihak kejaksaan bertindak adil, iya kan? Kalau memang orang yang sudah bersalah dan punya kekuatan hukum yang sudah inkrah, harus dieksekusi supaya tidak jadi presiden buruk ke depannya. Betul. Jadi kalau alasan hukum tidak ada lagi untuk tidak dihukum masuk penjara. Iya, meskipun itu sudah Tapi karena politik memimpin hukum ya. sudah mengajukan PK segala macam juga. Ya. Tidak apa istilahnya tidak pengaruh lah. Ya. Mudah-mudahan ke depan Indonesia itu semakin jaya. Penegakan hukumnya adil dan makmur. Yang keduanya yaitu mengenai ekonominya, sembako segala macam mudah didapat dengan harga yang terjangkau. Ya. Kita itu aja tuh apa sih permintaan masyarakat kecil tuh yang biasa kita dengar di mana-mana, supaya apa daya beli masyarakat itu ya istilahnya masih apa tidak berkurang gitu ya dengan harga-harga yang terjangkau. Tapi alhamdulillah pemerintah saya lihat saya keliling itu ya banyak pasar-pasar murah di tiap instansi, Pak. Kemarin saya lihat di Kejaksaan Negeri ada. Terus di kantor kecamatan Kejaksaan wilayah Cirebon ada. Jadi ya ini untuk membantu masyarakat, terutama masyarakat kecil ya, supaya harga-harga itu tidak melonjak karena dibantu oleh pemerintah. Iya.
Jadi berkaitan dengan harga itu pengaruh teknologi juga sangat besar. Jadi hari ini ketika teknologi semakin tinggi, maka orang yang tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi semakin tertinggal. Betul. Jadi uang itu sebetulnya ada ini, cuma terkumpul pada orang-orang yang menguasai teknologi. Iya. Gitu. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam gitu ya, ini kegigihan belajarnya masih sangat rendah. Gitu. Iya. Ya. Ya, betul ya. Ya. Nah, jadi ini perlu evaluasi juga para ustadz, para mubalik atau orang tua bagaimana mendidik anak. Gitu, ya. Istilahnya Perjuangan hidupnya tuh. Teknologi itu Iya. harus menyertai gitu. Iya. Ya kalau kita masuk wilayah kemiskinan ada teori-teorinya, misalnya bahwa kemiskinan itu ada 3 macam. Miskin karena kemiskinan struktural namanya, Iya. kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada itu kelompok kecil. Seperti contohnya rotan itu dulu kan jaya itu ya. Iya. Sebelum pemerintah waktu itu SBY mengeluarkan peraturan bahwa yang diekspor itu sudah jadi. Nah, dirubah menjadi bahan baku bisa diekspor. Wah, mati ini Plumbon. Nah, itulah seperti itu contohnya. Iya. Harusnya apa istilahnya bisa membangkitkan ekonomi daerah. Ya, gitu itu. ya. Jadi ekspornya tuh sudah jadi gitu, sehingga prosesnya di sini di Indonesia. Nah, Sama seperti ini dong. Apa sih hasil tambang gitu tambang ya. begitu. Harus diproses di sini. Betul. Baru sudah jadi Nah, diekspor itu. gitu ya. Itu kan proses itu menjadikan lapangan kerja. Betul. Dan nilai tambah. Nilai tambah itu yang pertama. Yang kedua itu kemiskinan behavior ya, karena perilaku karakternya. Jadi ada karakter orang kaya, karakter orang miskin, itu beda-beda ya. Nah, kemudian yang ketiga kemiskinan karena alamnya. Sumber daya alam. Iya. Dulu misalnya zaman dulu ya di Kudus itu tandus sehingga dia bepergian untuk gendong jamu itu. Iya. Nah itu. Tapi ketika teknologi hebat sekarang seperti Saudi RRC itu mengambil air 1000 meter ke bawah. 1 kilometer Itu. berarti ya. Iya 1 kilometer. Itu Keluar ada air. Iya keluar Pak. Nah itu. Berarti untuk pertanian gitu ya. Iya apa saja. Artinya mampu mengelola alam semesta. Itu dengan teknologi. Teknologi. Indonesia juga insya Allah bisa. Apa aja di Indonesia itu ada Pak. Tanah subur, hasil tambang banyak, ya kan, air melimpah. Tinggal kitanya aja bisa menguasai teknologi untuk kemakmuran masyarakatnya. Ya. Gitu ya. Jadi rumus negara makmur itu kan cuma 2 itu. Ekspor minus impor positif. Artinya lebih banyak mengekspor daripada impor. Nah, itu. Yang kedua, pengusahanya minimal 2%. Indonesia itu pengusaha baru 0,18. Singapura sudah 7%. Kemudian Amerika 11. Nah, sesungguhnya Nabi Muhammad itu seorang pengusaha itu. Ya, umur berapa tahun sudah pergi ke Sam gitu ya. Dari kecil penggembala itu, jadi penggembala itu didikan menjadi pengusaha. Bagaimana dia mencari peluang, kemudian memanfaatkan. Ketika kambing itu sudah tahu di mana nih rumputnya, itu kan peluang tuh. Kemudian dijaga, diarahkan dan sebagainya. Banyak hal yang perlu kita gali seperti itu. Ini perlu evaluasi tentang bagaimana kita sebagai orang Islam itu mempelajari Islam. Salah satu faktornya adalah kita berhenti pada fikih. Al-Quran itu menurut para ulama itu fikih itu cuma 20% dari sejumlah ayat di Al-Quran Nabi sekian. Nah yang 80% itu non fikih, artinya pengembangan bagaimana supaya orang miskin menjadi kaya gitu, surat 5339 gitu, 186 Al-Baqarah dan seterusnya gitu. Nah di samping itu kalau Indonesia itu kan masih negara berkembang gitu ya. Ya. Tantangan yang kita hadapi yaitu korupsi, Pak. Ya, ya. Ya kan, banyak pejabat-pejabat yang kurang amanah. Jadi korupsi itu ada yang korupsi itu benar-benar karena apa ya? Gaji 1 bulan hanya cukup 20 hari. Ya. Nah, itu nyari tambahan. Yang lebih parah lagi itu korupsi yang karena serakah. Nah, itu bukan karena itu kebutuhan. yang untuk
memperkaya diri. Nah ini yang paling berat ini. Nah itu yang kebanyakan di Indonesia itu seperti itu. Gimana menurut Kang Hafiz? Ya, jadi korupsi itu di RRC itu sudah hukuman mati pun itu menurunnya hanya 5%. Apalagi kalau bukan hukuman mati. Nah itu ya. Seperti itu. Bagaimana sistem itu dibuat begitu ya. Itu sudah hukuman mati Kang. Hukuman mati. Jadi seperti ini. Ini kan termasuk ke dalam behavior karakter itu. Perilaku karakter itu. Kejujuran dibangun dari sejak kecil gitu ya, di dalam itu. Itu bayangkan itu yang kasus 1.000 triliun ya. Iya. Nah itu kan tidak jelas tuh kalau dikembalikan. Bahkan menurut Abraham Somad dikutip oleh Mahfud MD bahwa kalau di nikel saja ini satu tambang gitu ya, tidak dikorupsi itu satu jiwa manusia Indonesia sebulannya dapat 20 juta. Luar biasa. Itu Makanya kita nggak usah ada pajak tuh. berharap kepada pemerintah untuk jujur gitu ya, dalam pengelolaan hasil tambang. Karena kan menurut Undang-Undang Dasar 45 kan digunakan untuk Sepenuhnya kemakmuran rakyat. Gitu. Kita setuju tuh seperti itu ya Kang Hafiz ya. Jadi intinya kejujuran atau amanah daripada penyelenggara negara. Iya, iya. Dan itu bisa terwujud diantaranya salah satu faktornya adalah rakyatnya juga. Harus kritis gitu ya. Iya, tidak mau disogok gitu loh. Kedua belah pihak dong kalau kayak gitu. Ini baik pengusaha ya, maupun penyelenggara negaranya. Betul. Ini menurut pengakuan 92% kepala daerahnya, bupati, gubernurnya. Itu kalau murni dari penghasilan yang halal itu tidak akan mencukupi dengan perbandingannya dengan biaya kampanyenya. Balik modal maksudnya. Iya. Ya istilahnya. Kalau mau jujur nih, karena memang tidak sesuai dengan Islam itu prosesnya ya. Di antaranya bahwa orang yang melaksanakan nilai-nilai Islam di dalam kekuasaan itu adalah Abu Bakar dengan Umar. Yang kedua itu, ketika Nabi Muhammad itu meninggal, apa yang terjadi? Saling tidak mau untuk jadi khalifah. Luar biasa. Itu kuncinya di situ. Kalau sekarang rebutan. Itu. Karena apa? Dia meyakini betul ketika jadi khalifah itu akan dipertanggungjawabkan di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu kuncinya di situ. Luar biasa. Ya mungkin harus khusus itu temanya gitu ya. Nah, itu jadi itu dulu ya. Sekarang kan jadi yang harus dibenahin ini untuk mengurangi biaya ekonomi atau biaya politik yang tinggi, berarti sistem untuk menjadi bupati, wali kota, gubernur dan presiden itu harus jangan banyak mengeluarkan dana kalau betul. Misalnya sistem petunjuk, sistem kampanyenya tidak ketemu orang langsung, media sosial aja. Pakai itu aja ya, TV iya, di Jepang atau itu apa gitu iklan ya. pun nggak ada di Jepang. Iya betul. Gitu. Dilihat karakternya. Kalau sekarang pengerahan massa itu kalau bisa nggak ada lah gitu ya. Yang banyak mengeluarkan uang, serangan fajar yang biasa kita. Jadi itu. orang tuh dapat jabatan itu bukan murni mengejar, tapi akibat karena dia berkualitas, punya amal soleh itu. An-Nur ayat 55, An-Nur itu surat ke-24 bahwa Allah menjanjikan memberikan kekuasaan kepada orang yang berilmu dan beramal soleh. Artinya apa? Jadi jabatan itu jangan dikejar. Jabatan itu akan diberikan kepada kita ketika kita punya keahlian dalam bidangnya. Ini sebagaimana surat Yusuf ayat 55 itu. Masalahnya kendalanya. Ya. Penduduk Indonesia itu kan yang berpendidikan itu kebanyakan di kota. Sementara demokrasi yang ada menganut sistem suara yang terbanyak. Betul. Yang jadi, itu yang agak repotnya itu. Menurut saya dan beberapa tokoh nasional tidak sesuai dengan Pancasila. Sila keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh dalam musyawarah. Jadi bedanya musyawarah dengan demokrasi adalah musyawarah itu seperti mengambil madu dari lebah itu. Artinya mengambil keputusan dari pendapat yang terbaik, bukan suara terbanyak. Itu bedanya. Itu. Saya lebih condongnya seperti itu. Itu saya sudah kembali ke Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, dasar negara kita.
lebih bagus sistemnya itu musyawarah mufakat. Nah, Itu. musyawarah, mufakat, perwakilan. Iya, Gitu. cari calon-calon pemimpin yang kredibel, Ya, yang amanah, jujur, udah gitu aja. Gitu. Patona, seperti sifatnya Nabi itu ya Pak ya. betul. Tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama dan Iya, iya. Nah, masuk ke wilayah itu, menurut teorinya begini, bahwa dalam satu masyarakat itu akan bagus demokrasi berjalan dengan baik jika masyarakat yang logis itu lebih banyak persentasenya daripada yang dua jenis kelompoknya. Jadi ada tiga, masyarakat kelompok logis, kelompok mitos, dan kelompok ideologis. Nah, ideologis itu saya memilih sesuatu kalau persamaan ideologi dengan yang saya pilih. Itu ideologis. Ya. Kemudian kalau yang logis itu tidak melihat latar belakangnya, tapi TV rekornya itu track mendukung recordnya bagus. kira-kira anulah pantas gitu. Iya. Nah, ini salah satu buktinya sekarang itu di London, ya di Amerika beberapa iya. kota itu sudah dari meskipun minoritas itu. Dia tidak melihat latar belakang Agama, suku, yang penting ya. ini orang ini kira-kira mampu Kredibel gitu, ya, iya. berdasarkan catatan sebelumnya. Iya, Itu. track recordnya ya. Jadi demokrasi akan berlangsung dengan baik jika masyarakat logisnya itu, masyarakat logis itu cirinya pendidikannya sudah tinggi, Ya, betul. ekonominya sudah tinggi, Ya. kemandirian di dalam mengambil keputusan lebih hebat gitu. Betul. Nah itulah. Nah sekarang dalam kondisi masyarakat yang kemiskinannya sekitar 60% ya, catatan terakhir itu sekitar itulah, itu kurang baik. Akhirnya kan ya itu kan misalnya sogok dalam bentuk bantuan sosial. Nah, bansos maupun dan Iya. lain-lain itu yang harus dihindari sebenarnya. Karena apa? Nanti kalau kita sudah mencari pemimpin yang track recordnya bagus, insya Allah kemakmuran buat rakyatnya juga Ya, bisa dipenuhin, sembako segala macamnya tuh Pak. betul. Dan tidak ada korupsi di situ. Bikin jalan bagus, nggak cepat rusak, jembatan nggak cepat ambruk, kan kayak gitu ya. Itu kan kita belajar dari Belanda tuh. Jadi ternyata salah satu versinya Belanda itu bukan menjajah itu. Dulu tuh Hindia Belanda tuh negara yang berdaulat. Gitu. Versi Mahfud MD. Oh. Iya. Cuma kalau orang kan dari sudut pandang dari rakyat Indonesia itu penjajah. Bagi dia sih resmi Pak. Buktinya Gedung Sate itu 1920 didirikan. Itu kalau berpikir bukan negara ya nggak bakalan bikin jalan 1 kilo 1000 kilometer. Jadi ada sisi positifnya juga dong kalau kayak gitu ya. Iya iya. Ya sisi negatifnya banyak rakyat kita yang meninggal juga sih. Kalau saya sih dulu Belanda jangan diusir kalau menurut saya sih salah satu suku di Indonesia. Di Kalau negara dia mau gitu. Ya. Saya pakai data Amerika. Amerika itu Obama itu sudah 50% negro tuh, yang dulu tidak boleh lah sekarang. Iya, karena kan dulu Tidak memungkinkan. pekerja ya di Ya, sana. suatu saat nanti akan muncul, Pak. Betul, Iya, ya. iya. Ya dulu kalau saya lihat sejarahnya juga ya, kalau penjajah Belanda itu hanya cuman mengambil hasil bumi ya. Ya kayak kopra, Iya. cengkeh dan lain-lain. Kalau sekarang kan hasil alam pada habis. Nah, itu. Tambang, minyak, termasuk batu bara, nikel dan lain-lain. Termasuk pembabadan hutan. Ya. Itu menurut guru gembul ya. Gimana tuh? Itu Romusa dan Rodi itu sebetulnya uangnya sih besar, Kang. Oh. Sampai dikorup di tingkat bupati wali kota begitu katanya. Jadi nyangkut di situ tuh. Harusnya layak lah kepada para buruhnya tuh. Jadi karakter seperti itu. Dan kajian ekonomi pembangunan bahwa ekonomi pembangunan itu adalah ekonomi yang mempelajari tentang bagaimana negara berkembang menjadi negara maju. Indonesia termasuk gagal menerapkan ekonomi. Karena karakternya itu. Karakternya tidak bisa dirubah. Karakter itu kan terbangun dari sejak lahir ya. Nah yang berhasil tuh Korea Selatan, Vietnam ya. Ya berhasil itu kan. Ilmunya dari kita itu. Iya. Korea Selatan. Malaysia. Ya Malaysia. Dulu kan belajar ke kita katanya. Ya iya. Banyak dosen-dosen dia Betul. tuh Guru belajar di kita. yang saya ingat tuh guru saya tuh Iya. ke Malaysia. Nah, tapi ini karena mengingat waktu, Iya. kita mudah-mudahan menjelang kemerdekaan kita yang ke-80 ini,
Mudah-mudahan Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia Ya. tambah makmur, tambah maju, korupsi tidak ada, penegakan hukum konsisten gitu ya. Ya. Kita berharap seperti itu. Iya. Tidak ada lagi sembako yang mahal atau beras oplosan yang kayak kemarin itu ya, minyak yang timbangannya kurang. Nah itu harus diusut tuntas. Mudah-mudahan kedepannya tambah maju di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Oke. Sip. Sip. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke ya.